Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita pada pagi hari ini. Dalam doa pagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami mengawali hari ini Tuhan, kami rindu untuk mencari wajah Tuhan. Kami rindu untuk memulainya, yaitu bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau urapi kami pada pagi hari ini. Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada 2 catatan dari penemu ternama Albert Einstein tentang teori hidup bahagia. 2 catatan ini laku dilelang dengan nilai lebih dari 24 miliar. Saat itu Einstein sedang memberikan kuliah di Tokyo, Jepang. Kedua catatan tersebut merupakan tulisan tangan Einstein yang dia berikan kepada seorang kurir di Tokyo pada tahun 922 silam sebagai ganti tip. Saat itu kurir datang ke kamar Einstein untuk mengantarkan makanan. Tetapi Einstein tidak punya uang untuk memberikan tip. Sebagai gantinya, ia memberikan 2 catatan yang ditulis menggunakan alat tulis dari Hotel Imperial Tokyo, tempat Einstein menginap pada waktu itu. Einstein berkata kepada kurir pengantar makanan itu bahwa jika dia beruntung, maka catatan itu nantinya akan berharga. Einstein menulis masing-masing 1 kalimat di atas 2 kertas. Keduanya itu dalam tulisan bahasa Jerman. Di kertas yang pertama berbunyi adalah, hidup yang tenang dan sederhana membawa lebih banyak kegembiraan daripada mengejar kesuksesan yang terikat dengan kegelisahan terus-menerus. Sementara di tulisan kertas kedua itu berbunyi, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan Einstein ini yang pertama laku terjual lebih dari 21 miliar. Sementara catatan yang kedua ketika dilelang itu terjual 3,2 miliar. Dan kedua catatan Einstein ini laku terjual dalam lelang di rumah lelang Wiener di Yerusalem. Pembelinya itu adalah orang Eropa yang identitasnya dirahasiakan. Mereka mengatakan, kami sangat senang
Karena ada orang-orang di luar sana yang masih tertarik pada sains, sejarah, dan penyampaian yang tak lekang oleh waktu di dunia yang bergerak cepat sekarang ini. Apa yang kami lakukan di sini adalah melukis potret Einstein sebagai pria ilmuwan yang punya pengaruh bagi dunia melalui tulisannya. Ya, itu adalah seorang yang bernama Ronnie Grounds yang bertanggung jawab dengan koleksi Einstein di Universitas Hebrew di Yerusalem. Saudara, mengapa catatan Einstein itu bisa begitu berharga? Tentu karena isi tulisan tersebut yang bermakna. Tetapi yang menentukan adalah siapa yang menulisnya. Tetapi yang menentukan adalah yang menulisnya adalah Einstein sendiri. Einstein dianggap sebagai seorang ilmuwan hebat. Sehingga apa yang menjadi ucapannya, tulisannya, kata-katanya dianggap sangat berharga. Seandainya ditulis oleh orang yang tidak terkenal atau orang yang tidak dikenal, maka tentu nilainya hanya dianggap biasa saja ya. Misalnya kita tulis, kita tidak dikenal orang, ya tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tetapi kalau ditulis oleh orang yang sangat terkenal dan berpengaruh di dunia, maka nilainya akan menjadi sangat tinggi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Alkitab sangat berharga karena isinya adalah firman Allah. Allah sendiri yang mengatakannya. Allah sendiri yang menjadi penulisnya. Yang ditulisnya lewat hamba-hambanya. Itulah sebabnya Alkitab, firman Tuhan, dapat mengajar kita, dapat menyatakan kesalahan, dapat memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu saudara, mari kita baca firman Tuhan setiap hari. Mari kita taati firman Tuhan sebelum kita memasuki di tahun yang baru. Hari ini tanggal 31 Desember 2021. Bagaimana? Apa yang sudah kita refleksi, renungkan perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini? Kalau kita masih belum setia, marilah kita setia di tahun 2022. Kalau kita bolong-bolong di dalam doa pagi mulai tahun 2022 ini, mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Semakin setia di dalam membaca firman Tuhan, setia dalam berdoa, setia di dalam bersekutu dengan Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa menjamin hidup saya dan saudara. Hanya Tuhan yang bisa menjamin hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami senantiasa membaca dan melakukan firman-Mu, sehingga kami dibangun dan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan, mereka yang pagi ini ikut di dalam doa pagi ini. Tuhan melawat, Tuhan memberkati, yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang di dalam kesusahan, yang di dalam kebuntuan, yang di dalam persoalan, Tuhan berikan kekuatan, dimampukan melewati masalah yang ada, bahkan diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat sepanjang tahun 2021, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan kami mohon, pegang tangan kami untuk memasuki tahun 2022 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.